yang harus dilakukan adalah kita ngomong sama diri kita. Normal ditolak namanya. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anda Melani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Topik kita kali ini menarik juga ini ya. Ini kadang-kadang dialamin sales, saya juga kan pernah ngalamin. Gimana sih setelah ditolak customer itu kita mampu mengembalikan mental kita supaya kita nggak down atau kita nggak terlalu berlarut-larut seperti itu ya. Nah yuk kita tanya langsung dengan Coach Antonius Arif. Sebelumnya kita simak yang mau lewat berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anda Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Suasana kita kali ini beda ya Coach, kita kan lagi berada di indoor ya, berada di luar jadi ada ya sahabat suara-suara, kayaknya ada suara burung sama ada suara orang ngobrol ya. Jadi nanti ada suara-suara lain yang masuk selain suara saya dengan suara Coach Antonius Arif gitu ya. Jadi harap maklum aja. Iya harap maklum, kita beda suasana ya sahabat sales ya. Ya memang mungkin tapi ada yang komplain. Biasanya ada orang yang ngomong, Bu, kalau bisa di dalam. Ya kami juga maunya di dalam. Tapi masalahnya tetangga kami persis sebelah kantor kami itu lagi bongkar. Iya. Dan suaranya kencang banget. Karena ada hal yang tidak memungkinkan ya sangat kita tidak untuk mungkin. dilakukan di indoor, jadi kita di outdoor. Oke, Coach saat ini kita mau bahas nih. Ini kan kadang suka dialamin sales. Saya juga pernah ngalamin gitu ya Coach ya. Pada saat kita menelpon customer gitu kan, atau misalnya kita udah approach si customer, ternyata ditolak gitu kan Coach ya. Mungkin nggak sekali 2 kali ditolak. Nah mental kita langsung down gitu kan, langsung jatuh. Nah gimana sih caranya supaya si sales ini nggak berlarut-larut, dia mentalnya jadi jatuh dan dia bisa bangkit lagi gitu Coach. Oke. Saya coba mau menjelaskan dari sudut yang terbaru ya, sudut terbaru. Sudut terbaru adalah setiap hal saya selalu memisahkan antara hal yang bisa kita kontrol sama yang tidak bisa kita kontrol. Nah menarik ini. Nah jadi hal yang bisa kita kontrol sama tidak bisa kontrol. Nah jadi kalau hal yang bisa kita kontrol, coba kita kendalikan. Hal yang tidak bisa kita kontrol, lebih baik kita cuekin karena percuma. Percuma. Saya ambil analogi yang gampang kayak begini aja Bu Ana. Misalkan Bu Ana lagi mau memanah ya. Jadi Bu Ana punya tujuan mau memanah, lagi tarik panah, Anda mau nembak panah itu. Nah, ketika Anda menambak, ya, ketika Anda sudah melepaskan busurnya, ya, itu sebenarnya sudah tidak bisa dikontrol. Yang bisa dikontrol adalah pada saat apa, Bu? Mulai dari sebelum. Berarti dari posisi diri, posisi tangan, posisi tarikannya berapa keras panahnya tersebut sampai membidiknya, itu yang Ibu bisa kontrol. Jadi kalau misalkan Ibu ketika melepaskan panah tersebut ternyata terkena angin dan tergeser, itu udah kita nggak bisa kontrol. Nah jadi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, ngapain kita pusingin Bu? Kebanyakan orang adalah memusingkan hal yang tidak bisa dikontrol. Sedangkan yang buat kita adalah kita pusingnya bukan yang itu. Kita fokusnya di mana? Oh mungkin cara saya dirinya salah. Oh mungkin cara saya membidiknya salah. Oh mungkin cara saya memahami anginnya salah. Itu yang kita kontrol. Nah kalau dalam konteks selling adalah apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita jualan, kita bisa melakukan adalah cara menyapanya. Mungkin yang salah adalah cara menyapa. Mungkin cara negur pertama yang salah. Mungkin cara kita yang kurang senyum dan sebagainya yang salah. Tetapi ketika ditolak itu udah gak bisa kita kontrol kan Bu. Atau mungkin jamnya yang salah. Karena kadang-kadang ketika kita datangin orang di jam yang salah pasti juga bakal ditolak sih Bu. Jadi makanya kenapa kalau saya ketika down harus memahami tentang jam-jamnya. Dan ini menarik Bu, saya kebetulan tadi dapetan chatting, jadi ada satu chattingan yang kebetulan tim saya melakukan riset tadi pagi. Ini menarik sih Bu. Jadi ada penelitian katanya ya, ini penelitiannya saya bacain dulu ya penelitiannya. Penelitian sih menarik sih, saya terus terang menarik ini penelitiannya maka saya bacain. Katanya gini, orang-orang cenderung lebih jujur kalau di pagi hari. Kenapa? Dimana kalau mereka pagi, mereka akan lebih oke diajak ngomong. Nah jadi sebenarnya ini gambarannya. Jadi seorang sales itu sebenarnya kalau saya sebagai kita ke tim kita meminta mereka mulai bekerja dari jam 7.45.
untuk menelpon. Kenapa? Karena 7.45 orang lagi jujur-jujurnya, lebih gampang dihubungi. Tapi ketika sudah di atas jam 9, mereka sudah sangat sibuk. Sudah sibuk dengan kerjaan. Ini industri kita. Tapi kalau industri lain kita nggak tahu, karena setiap beda. Dulu misalnya saya waktu dulu pernah dikerja di toko komputer, di bisnis komputer, di perusahaan distribusi komputer terbesar di Indonesia. Itu kami temukan adalah di pagi mereka santai, mereka sibuk. Di pagi mereka sibuk karena baru buka, mereka baru santai jam 3, jam 4. Terbalik mulai coach ya. Terbalik. Jadi semua beda-beda lagi. Jam 3, jam 4. Nah, jadi kita bisa ngelihat contoh. Jadi kayak contoh kemarin kita pernah bantu salah satu perbankan. Di perbankan mereka turunnya kemana? Ke pasar. Pasar mereka lagi sibuknya di pagi. Berarti nganggurnya di jam berapa? 11 sampai jam 2 itu pasti nganggur itu. Nah, jadi artinya kita tahu jamnya. Jadi jangan ganggu-ganggu jam 4 pagi. Itu nyari penyakit namanya. Jam 4 pagi di pasar orang lagi sibuk. Jual sayur misalnya. Sibuk banget. Tapi mereka baru turun loadnya itu mungkin sekitar jam 11. Karena apa? Orang-orang sudah pulang dan pada masak. Jadi kita harus tahu mengenai itu. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana kita, artinya apa yang bisa kita kontrol. Ya tadi, jamnya mungkin kita perlu berubah. Caranya apa yang perlu kita rubah. Seandainya kita tetap menghadapi masalah itu, kita ditolak, maka apa harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita ngomong sama diri kita. Normal ditolak, namanya usaha. Sudah, kita gitu aja. Normal ditolak, next. Normal ditolak, next. Udah gitu aja. Lanjut. Lanjut, gitu ya, itu yang membuat kita semangat. Kebanyakan orang nggak, begitu ditolak, aduh, sakit saya ditolak, menderita. Nah, itu yang dilebay-lebaykan. Apa gitu ya, Salah apa, dilebay-lebaykan, dan ternyata dibilang, oh mungkin saya lupa berdoa dan sebagainya, dilebay-lebaykan. Jangan dilebaikan. Ditolak itu normal. Sales itu ditolak normal. Tapi pertanyaan adalah apa yang bisa kita lakukan. Jadi bukan kayak gini contoh. Bu Ana juga tahu kan, pernah kita meeting, kita ditolak sama customer. Iya. Bukan berarti, memang benar saya menggerutu kesel. Waktu itu juga ingat banget kan saya kesel. Tapi setelah itu pulang, saya mikir kalau ini terulang lagi apa yang harus saya lakukan? Karena tugas saya adalah jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Yang membuat orang down karena mereka takut terulang lagi dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka sangat disarankan ketika mereka gagal, nonton aja di video kita. Oke. Ini yang akan ya. belajar. Apalagi bahkan ya, di TikTok saya kan saya memberikan 3 postingan per hari, Bu. Jadi itu sebenarnya udah YouTube kita nonton seminggu 2 kali, dapat TikTok 3 kali, ya enggak? Belum lagi ada audio podcast kita juga ada. Iya. Udah lengkap banget. Jadi artinya sebenarnya mental kita bisa membuat kita bangkit gitu, Bu. Terutama mungkin evaluasi ya coach ya. Jadi setelah Evaluasi apa supaya tidak gagal terulang gitu lagi. ya, Yes. evaluasi kemudian dia cari cara kira-kira gimana untuk memperbaiki ya. Betul. Baru mulai lanjut lagi next berikutnya gitu ya coach. Betul. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau sahabat sales punya pertanyaan seputar tentang topik kita kali ini, langsung aja dilayangkan ke sini. Dan satu hal yang bisa saya sampaikan kepada sahabat sales, jangan pernah menyerah kita gitu ya coach ya. Betul. Ditolak sekali itu belum artinya kiamat gitu ya. Sama aja kalau misalnya lagi orang yang pacaran juga ditolak, itu ya mungkin belum jodoh gitu kali ya coach ya. Nah, kita bisa cari lagi yang lain, coba lagi yang lain seperti itu ya coach ya. Oke, sahabat sales, sekian dulu topik kita, bincang-bincang kita kali ini. Dan kalau ada pelatihan-pelatihan terdekat coach yang seputar selling, bisa masuk ke salesuniversity.id. Di sana ada pelatihan online yang selalu ada terus, yang ada pelatihan di sana secara terus menerus, dan juga bisa masuk kalau untuk pelatihan yang offline, nanti tatap muka atau apapun online tapi live, itu bisa masuk ke corporaconsulting.com. Di sana ada informasinya. Dan buat corporate yang mau mengundang kita, bisa masuk di corporaconsulting.com atau baca deskripsinya, bisa kontak langsung dengan Bu Ana. Oke, sampai di sini dulu acara bincang-bincang kita kali ini dengan saya Melani Dan saya Coach Antoni Sarif. Sukses buat Anda dan salam performan. Bye-bye. Bye.